Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita mendengar ungkapan begini, tidak terasa sudah mau tahun baru. Tidak terasa kamu sudah sangat besar. Tidak terasa kamu semakin tua. Tidak terasa tahun 2024 akan berakhir. Ungkapan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, menurut saya tidak benar. 365 hari, apakah itu memang tidak terasa? Menjadi umur 50 tahun, apakah itu memang tidak terasa? Semakin tua, apakah memang itu tidak terasa? Barangkali tanpa kita sadari, itu ungkapan yang menggambarkan bahwa, minta maaf, barangkali kita kurang refleksi, kurang bermenung, sehingga hari-hari kita itu jalan saja mengalir. Oh, sudah 31 Desember. Benar, kalau itu dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, tanpa ada refleksi, kita akan katakan memang tidak terasa. Tapi kalau kita benar-benar orang yang menghayati hidup, sungguh-sungguh menerima bahwa kita menjadi manusia, maka kita akan mengalami bukan tidak terasa. Betapa kita berjuang setiap hari harus bangun pagi, memikirkan apa yang harus kita lakukan. Betapa kita selalu tiap hari bangun pagi, membayangkan hari ini dari mana saya bisa memperoleh kehidupan. Memikirkan bagaimana saya hari ini bisa melayani dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Bagaimana saya bisa menghidupi, membiayai seluruh keluarga saya. Bagaimana saya bisa hidup sebagai suami yang sungguh-sungguh berjuang dan bertanggung jawab. Bagaimana saya sebagai seorang anak yang dipercaya oleh orang tua untuk mempersiapkan masa depan saya. Ibu bapa, saudara-saudari sekalian, 365 hari mestinya itu sungguh terasa. Dan itu akan menghantar kita, saudara-saudari, kepada pengalaman bahwa seluruh perjuangan kita yang terasa itu bukan kita berjuang sendiri. Bukan kita yang menjalaninya sendirian. Hari-hari ini dalam oktav Natal kita merenungkan bahwa Allah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itu berarti bahwa Allah sungguh masuk di dalam seluruh sejarah kemanusiaan kita. Ketika kita cemas dan gelisah setiap hari memikirkan kehidupan kita, Allah ada bersama kita. Ketika kita bergembira dan bersukacita karena sukses menjadi seorang manusia yang utuh, di sana kita merasakan dan mengalami Allah hadir di dalam hidup kita. Ketika kita boleh menjadi berkat bagi sesama, memberikan apa yang terbaik pada diri kita, di sana Allah sungguh-sungguh hadir, menjelma menjadi manusia. Firman yang adalah Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka baiklah ibu bapak saudara-saudari, di akhir perjalanan kita, pesiarahan kita 365 hari di tahun 2024 ini, kita melihat dan menemukan
seluruh perjalanan hidup kita itu adalah penyelenggaraan Tuhan bagi kita. Dan karena itu, saya ingin menyampaikan beberapa data dan catatan berkaitan dengan paroki kita ini selama 1 tahun 2024. Supaya kita menemukan bahwa itulah tanda-tanda bagi kita bagaimana Allah berkarya. Firman yang menjadi manusia itu sungguh menyatu dalam seluruh perjuangan hidup kita. Dari data di sekretariat tahun 2024, baptisan kita tahun ini ada 32 orang. Laki-laki 20 orang dan perempuan 12 orang. Yang disebut baptisan bayi. Lalu kemudian ada penerimaan 6 orang. Mereka yang sudah dewasa, sudah menjadi dibaptis di gereja lain, lalu kemudian bergabung dengan kita. Ada 6 orang, laki-laki 2 orang dan perempuan 4 orang. Biasanya ini karena mau menikah. Karena jodohnya di Katolik. Dan kita bersyukur mereka mau bergabung dengan kita dalam persekutuan gereja Katolik. Tidak banyak, tetapi mari kita syukuri sebagai itulah jalan Tuhan untuk memberi keselamatan. Lalu kemudian tahun ini kita ada pelayanan untuk komuni pertama. Ada 28 orang. 15 orang laki-laki, perempuan 13 orang. Sebenarnya ini kecil, sedikit. Tapi ini menggambarkan bahwa jangan-jangan memang umat kita semakin hari semakin berkurang yang muda. Lebih banyak yang tua, lebih banyak yang sudah lansia. Dan benar itu di data biduk seperti itu. Satu bayi itu ada 6 neneknya. Iya. Berarti lebih banyak lansianya. Yang menikah ada 25 pasang. Meskipun yang menikah itu tidak semuanya kemudian berdomisili di Mamajang setelah menikah. Ada yang datang menikah saja lalu setelah itu selamat tinggal Mamajang sampai jumpa di surga. Entah pergi tinggal di mana. Iya. Itu biasa. Mungkin sudah karena pindah tempat kerja, pindah minta maaf rumah kontrakan. Itu terjadi dalam seluruh perjalanan hidup kita. Ada yang berpindah, ada yang datang, ada yang menetap. Lalu kemudian yang menerima sakramen perminyakan orang sakit. Ada 14 orang. Perempuan 9 orang, laki-laki 5 orang. Kebanyakan yang dilayani sakramen perminyakan ini ada di rumah sakit Stella Maris. Kita hanya menerima laporannya karena itu adalah umat paroki Mamajang. Maka diterimakan sakramen perminyakan pengurapan orang sakit di rumah sakit, lalu dilaporkan ke kita. Lalu kemudian yang meninggal ada 17 orang. Perempuan 5 orang, laki-laki 12 orang. Yang meninggal ini juga kadang-kadang diketahui, oh ternyata umat paroki Mamajang setelah meninggal. Karena waktu hidupnya selalu mengembara di mana-mana. Tidak melapor juga ke rukun, tidak memberitahu juga bahwa saya sudah tinggal di sini, sudah menjadi bagian dari umat paroki Mamajang. Setelah meninggal baru keluarga atau ketua rukun, pastor ada yang meninggal. Syukur kalau sudah meninggal, mari kita doakan supaya boleh masuk kebahagiaan abadi. Hanya itu yang bisa kita lakukan karena sudah meninggal. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tidak bisa lagi dikunjungi untuk doa rosario, tidak bisa dikunjungi untuk doa rukun, tidak bisa dikunjungi untuk menerima amplop aksi puasa, amplop aksi Natal, karena tidak melapor waktu hidup. Maka memang hanya bisa didoakan. Antar ke gereja,
misa requiem, lalu pemakaman selesai. Saudara-saudari, itu dalam hal penerimaan sakramen, yang bagi kita sebagai gereja menggambarkan bahwa Allah berkarya di dalam setiap hidup kita. Allah selalu menunjukkan bagaimana Ia menyelamatkan kita putra-putrinya. Dan mari kita bersyukur bahwa kita bertumbuh bersama dengan sesama. Bukan hanya kita yang sakit, bukan hanya saudara kita yang meninggal, bukan hanya kita bersyukur karena ada yang komuni, ada anak kita komuni, tapi kita sebagai satu keluarga. Selain itu, ibu bapak, saudara-saudari, kita juga bersyukur bahwa tahun ini melalui pelayanan kepada anak-anak kita yang sekolah di yayasan-yayasan Katolik, ada 32 anak yang kita bantu untuk biaya pendidikan sekolah. Ada yang 100% kita bantu SPP, tetapi ada yang orang tua masih mampu 50%. Dan kita bersyukur bahwa pelayanan itu tidak hanya oleh 1-2 orang, tetapi ibu bapak, saudara-saudari, seluruh umat di paroki ini mengambil bagian untuk pelayanan itu. Ada yang memberi 5.000 setiap minggu, ada yang 50.000 setiap minggu, ada yang barangkali 0 rupiah setiap hari. Tidak apa-apa. Tapi kita ingin mengambil bagian, kita bersyukur bahwa Anda, kita sebagai satu gereja, memberi pelayanan sosial untuk anak-anak kita. Karena itulah pendidikan yang terpenting. Memang kita hanya bisa membantu hanya sampai sekolah menengah pertama, SD dan SMP, ada TK. Kalau SMA kita belum kuat. Mudah-mudahan Anda semua mengambil bagian. Kalau Anda setiap hari, setiap orang 5.000 itu bisa kita bantu untuk sampai SMA. Tetapi kita masih berusaha bersama-sama supaya semakin banyak anak-anak kita yang boleh mengalami pendidikan dasar, itu yang terpenting. Dan kita berharap anak-anak kita itu jangan pergi sekolah di sekolah istilahnya mau gratis itu. Karena itu setiap hari pulang sekolah tidak tahu lagi namanya selamat pagi, sudah sapaan lain. Jangan salah kalau anakmu tidak hafal lagi doa salam Maria, karena di sekolah itu tidak diajarkan. Maka sekolahkanlah anak-anakmu di sekolah yayasan-yayasan Katolik. Itu adalah investasi. Memang hasilnya kita belum merasakan sekarang, tapi di akhir perjalananmu nanti kalau kau sudah tua, dia akan carikan pastor untuk layani sakramen perminyakan. Tapi kalau dia tidak Katolik lagi, kau tua tidak dilayani sakramen perminyakan orang sakit. Karena dia lupa atau dia tidak tahu lagi. Maka investasikanlah anak-anakmu melalui pendidikan itu, sehingga masa tua kita, masa lansia kita benar-benar ada bersama dengan keluarga. Kita juga memberi pelayanan kepada lansia kita di paroki ini. Memang terakhir kita sepakati ada 14 jiwa yang kita tolong setiap bulan untuk keluarga lansia prasejahtera. Sedangkan yang kita layani untuk komuni lansia dan orang sakit 2 kali sebulan ada 34 jiwa. Barangkali ada yang belum terdata, karena itulah tadi, tidak ketahuan, sudah lama sakit, tapi karena tidak ketahuan, tidak dikunjungi. Maka mari di akhir tahun ini belajar juga berefleksi bagaimana kita memperhatikan atau bagaimana saya menyampaikan diri saya bahwa butuh dilayani. Tapi kalau diam-diam, sakit, menderita sendiri, mari kita menyadari bahwa kita adalah satu keluarga, satu gereja. Kita bagian dari persekutuan yang saling mengasihi, berjalan bersama,
bersiara bersama menuju rumah Bapa. Saudara-saudari sekalian, ada begitu banyak peristiwa kehidupan yang membuat kita juga mesti memohon ampun. Yang dalam bacaan pertama tadi dikatakan ada antikristus. Orang-orang yang tidak mengakui bahwa Allah berkarya dalam hidupnya, maka dia berjalan menuju dirinya sendiri. Berjalan menurut kepentingannya sendiri, memikirkan dirinya sendiri, memperhitungkan kelompoknya sendiri. Itulah yang disebut dengan antikristus. Sangat berbeda dengan Kristus yang hadir untuk menyelamatkan dan menolong. Maka di akhir tahun ini perlu juga kita berefleksi. Sebagaimana kita sebagai pengikut Kristus, apakah kita telah sungguh-sungguh hadir membawa Kristus di dalam kehidupan? Hadir membawa terang, yang juga dalam bacaan Injil dikatakan, Kristus datang sebagai terang, tetapi ada kaumnya yang tidak mau menerimanya, tidak mau mengenalnya. Maka mudah-mudahan ibu bapak saudara-saudari sekalian, bersama dengan seluruh umat Allah, kita sekalian yang ada di paroki ini, juga menerima dan mengakui kekurangan dan kelemahan kita, keterbatasan, apa-apa yang masih rapuh dalam diri kita. Mari kita juga mohon belas kasih dan pengampunan dari Tuhan, supaya dengan gembira dan sukacita kita memasuki dan menikmati perjalanan kita di dalam menyongsong tahun 2025. Tentu saja ibu bapak saudara-saudari, kita bersama berjalan di paroki ini, semoga apa yang sudah baik, apa yang masih perlu kita perjuangkan bersama, mari kita tetap berjalan bersama-sama memasuki dan menyongsong tahun 2025. Dan mari kita percaya, sebagaimana Tuhan telah menyertai kita selama tahun 2024 ini, pasti Ia juga akan menyertai kita di dalam tahun 2025. Semoga demikian.